aku ini janda, tapi kenapa ya sulit banget mencarikan laki-laki yang baik, laki-laki yang mencintai aku apa adanya, laki-laki yang mau menerima aku apa adanya. Kenapa aku ini udah gagal menikah dan sekarang ketika sudah jadi janda tidak pernah ketemu laki-laki yang baik. Ketemunya selalu laki-laki yang brengsek dan end up-nya selalu aku tersakiti. Aku pingin sekali bisa bahagia, pingin sekali bisa punya pasangan dan memiliki hubungan yang normal, dimana aku jadi punya teman untuk saling support setiap hari dan merasakan kebahagiaan dari hubungan itu. Aku harus apa, Mi? Relate dengan kondisi ini ya. Ini seringkali dialamin sama teman-teman kita yang single mom ataupun yang janda, mungkin juga yang duda ya. Mimi nggak tahu, tapi kan Mimi perempuan jadi Mimi taunya as a widow ya, sebagai janda. Cuman ini adalah kondisi yang sangat relate dan dialamin sama banyak dari kita semua yang sudah menjadi janda atau menjadi single. Memang sangat menantang dan begitu sulit mencari atau mendapatkan pasangan yang akhirnya bisa membahagiakan kita, akhirnya bisa saling membahagiakan, akhirnya bisa punya sebuah hubungan yang sehat dan baik dan normal. Ini kenapa, Mi, penyebabnya? Bisa nggak sih, Mi, kita ujung-ujungnya akan menemukan the one person, he is the one, seseorang yang memang tepat dan membahagiakan aku, lalu kita saling membahagiakan? Bisa nggak? Bisa, sangat bisa. Kalau trauma-traumanya ya, dan cara kita memandang diri kita, cara kita menyayangi diri kita, cara kita menghargai diri kita juga dirubah. Sulit untuk kita mendapatkan pasangan yang baik, yang membahagiakan kalau kita terus-menerus stuck dengan cara-cara lama, membawa semua trauma-trauma lama, tidak mengupgrade value diri kita, tidak menyayangi diri kita, tidak menghormati diri kita, dan buru-buru mengisi kekosongan hati, buru-buru mengobati kesedihan hati karena kegagalan sebelumnya dengan laki-laki berikut. Paham nggak ya? Jadi penting untuk kita pulih dulu dari luka sebelumnya, dari memori buruk sebelumnya, dari luka yang disebabkan sama laki-laki yang sebelumnya. Pulih dulu, lalu bahagia dulu ya, bahagia dulu. Nanti kalau udah bahagia, bisa kembali berfungsi dulu secara normal seperti biasa dalam kehidupan sehari-hari, bahkan bisa meraih lebih baik daripada yang sebelumnya dulu. Baru inilah saat yang tepat untuk kita mulai memilih-milih, memfilter-filter dan membuka hati kita untuk calon pasangan kita yang selanjutnya. Perempuan-perempuan yang sudah pulih, sudah bahagia dengan hidupnya sendiri, dengan dirinya sendiri ya, dengan kesibukannya sendiri, biasanya perempuan-perempuan yang akan jauh lebih menghargai dirinya, menyayangi dirinya, sehingga hanya akan membuka pintu kepada laki-laki yang kita anggap sesuai dengan kriteria kita, kriteria bahagia yang kita mau raih gitu ya. Ini berlaku tidak hanya untuk teman-teman kita yang single mom, single parent, janda, tetapi juga untuk yang masih pada single. Sangat riskan dan menurut Mimi besar kemungkinannya kita akan kembali terluka, kita akan kembali sad ending, tidak happy ending kalau kitanya belum pulih, jiwa kita belum penuh, belum bahagia, belum banyak cintanya untuk diri sendiri, belum self-respect. Menurut Mimi akan sangat besar chancesnya, opportunity-nya, kemungkinannya untuk kita kembali terluka kalau kita sudah memulai hubungan lagi dengan kondisi seperti ini. Makanya menjadi pulih, bahagia, dan kembali berfungsi maksimal dulu sebagai wanita dalam kehidupannya, ini penting untuk jadi step awal, langkah pertama sebelum kita membuka hati atau menentukan pasangan kita selanjutnya. Masalahnya, pulih ini caranya kayak gimana sih, Mi? Bahagia ini caranya kayak gimana sih, Mi? Nah, ini banyak dari kita yang nggak tahu, nggak paham. Yang kita tahu sebagai orang yang baru gagal berhubungan gitu ya, sebagai orang yang hampa, sendirian, yang hidupnya berat, lalu merasa lonely, butuh seorang pasangan. Dan kita ketahui sebagai perempuan-perempuan dengan jiwa fragile seperti ini adalah pingin bahagia dengan cara buru-buru jatuh cinta lagi, pingin bahagia dengan cara buru-buru punya pasangan lagi, buru-buru punya temen hidup lagi, quote unquote. Padahal bahagia dan pulih itu penyebabnya bukan orang lain, penyebabnya bukan cinta dari orang lain, tapi faktor paling penting adalah diri sendiri. Cinta kita kepada diri sendiri, usaha dan ikhtiar kita untuk pulih buat diri kita sendiri, bukan buat orang lain. Ini cara yang menurut Mimi paling tepat, merdekakan dulu diri kita dari kenangan-kenangan buruk di masa lalu, trauma-trauma di masa lalu, kebodohan-kebodohan di masa lalu, baik kebodohan dalam mencari pasangan maupun kebodohan dalam memperlakukan diri sendiri. Ini tuh semua harus pulih dulu, harus mulai dari zero lagi, harus benar-benar sehat lagi dulu.
baru kita habis itu bisa bersama-sama dengan orang yang lebih tepat. Perempuan kalau udah pulih, udah bahagia, dia akan tahu apa dan siapa yang layak untuk mendampinginya, apa dan siapa yang layak untuk dia pilih. Orang-orang yang kita rasa tidak memiliki value yang sama, visi misi yang sama, tidak memiliki kriteria yang sudah kita tentukan berdasarkan kegagalan kita sebelumnya dan kebodohan-kebodohan kita sebelumnya. Orang-orang yang tidak tepat seperti ini, baik apapun mereka pada saat pendekatan sama kita, tidak akan mudah membuat kita terpengaruh untuk langsung menerima dia masuk ke dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita udah sangat sayang sama diri kita sendiri, udah sangat menghormati dan menghargai diri kita sendiri, karena kita sudah pulih, karena kita sudah bahagia, karena kita sudah merasa diri kita ini cukup memiliki value yang baik gitu ya, kita pastinya akan jadi jauh lebih hati-hati dalam membuka diri kita untuk orang lain dan memberikan waktu yang tidak terburu-buru, waktu yang pas. Gak sembarangan orang akhirnya akan kita izinkan masuk, karena kenapa? Kita tuh udah happy banget. Kita pasti akan begini loh, kira-kira keberadaan oke, dia baik, tapi kira-kira dengan karakternya yang seperti ini, dengan masa lalunya yang seperti ini, misalnya dengan visi misi hidupnya yang seperti ini, akan membuat kebahagiaan gue ini menjadi lebih bahagia nggak ya? Oh, kok kayaknya nggak cocok. Oke, dia baik. Oke, dia ganteng. Oke, dia mungkin terkenal, oke, dia bla bla banyak lah. Tapi sayang sekali secara kriteria yang sudah aku tentukan berdasarkan kebutuhanku, berdasarkan kegagalanku dan kebodohanku pada hubunganku sebelumnya, sepertinya orang ini tidak cocok. Maka walaupun dia sangat baik, aku punten dulu, belum bisa untuk membuka diriku sama kamu. Bisa sampai begitu tegasnya kalau kita tuh udah pulih dan ini bukan trauma ya, bukan trauma. Kalau trauma itu kan lebih ke takut, lebih ke negatif thinkingan, lebih ke, ngerti nggak? Jadi even sebelum kita memulai sebuah perkenalan sama orang, kita udah negatif thinking duluan. Kita udah membaca gerak-gerik nih orang dengan penuh kecurigaan-kecurigaan. Kalau orang yang sudah pulih dan bahagia nggak begitu. Kita pastinya akan secara dewasa dan bijaksana mau mengenal lebih jauh dulu tentang bagaimana orang ini, tanpa buru-buru memutuskan untuk ada keterikatan fisik dan keterikatan batin gitu ya, keterikatan perasaannya. Salah satu tips utama paling penting juga untuk teman-teman yang masih single, sedang mencari cinta, single mom, jangan buru-buru berhubungan intim meskipun sudah ada ketertarikan. Kasih waktu. Berhubungan intim itu masuknya nanti ketika kita sama dia sudah komit mau pacaran. Kita sama dia sudah komit mau pacaran itu karena kita sudah menerima dia dan sudah merasa bahwa oh, orang ini kurang lebih sepertinya cocok dengan kriteria aku. Sepertinya dia akan menambah kebahagiaan dalam hidupku yang sudah aku rasakan ini. Gitu ya. Baru kita masuk ke fase berhubungan intim. Jadi berhubungan intim itu bukan dari date pertama udah langsung berhubungan intim. Berhubungan intim di date pertama kali itu akan membuat diri kita sebagai perempuan posisinya lemah. Kita akan langsung buta dan akan langsung ada di posisi yang merasa lo harus sama gue harus sama lo. Karena udah ada hubungan intim, udah ada keterikatan fisik. Ini yang nantinya akan menyulitkan kita untuk menilai dia secara subjektif. Tapi permasalahan tentang berhubungan intim gitu ya, kapan waktu yang tepat berhubungan intim itu nanti mungkin kita bahas di tema selanjutnya. Iya, intinya begitu. Kenapa sih kita sebagai janda, sebagai orang yang single ini kok sulit sekali mendapatkan pasangan yang tepat, pasangan yang saling membahagiakan? Kenapa sih ujung-ujungnya sad ending terus? Ya karena itu. Karena kitanya ini belum pulih, belum merasakan kebahagiaan, belum memiliki value yang kita bisa hargai untuk diri kita sendiri. Makanya kita selalu end up dengan orang yang salah. Karena tolak ukur mencari pasangan itu disebabkan oleh kita yang merasa kesepian dan butuh teman. Ukurnya bukan aku sudah bahagia, aku bernilai, sehingga aku harus ditemani oleh orang yang memiliki value yang sama, visi misi yang sama. Paham nggak maksud Mimi? Nah, di sesi one-on-one bareng Mimi, bagaimana cara pulih dan benar-benar bisa menjadi pulih, lalu bahagia seutuhnya sehingga siap untuk berhubungan lagi, sehingga siap untuk menanti cinta sejati, cinta yang luar biasa baik yang dalam hidup kita. Ini yang akan dibahas di sesi one-on-one bareng sama Mimi. Untuk teman-teman yang mau daftar bisa langsung hubungi tim Mimi di link bio ya. Pokoknya teman-teman, menurut Mimi kita pulih dulu, bahagia dulu, sayang dulu sama diri kita, cinta dulu, hargai dulu diri kita sendiri. Nanti ini semua caranya Mimi kasih tahu di sesi one-on-one. Baru kita mulai memfilter dan siap menerima cinta yang luar biasa dalam hidup kita, yang insya Allah kesempatan happy endingnya bisa jadi lebih tinggi. Ya, oke teman-teman. Tapi tetap semangat, jangan putus asa, jangan trauma sama cinta, karena cinta yang baik selalu ada buat kita di luar sana kalau kitanya juga dalam kondisi yang baik. Semangat!